Salam alien. Ya, salam alien. Semoga sehat selalu untuk semuanya dan tetap semangat ya. Jadi ada khodam yang semakin dia terhina, semakin dia meningkat kekuatannya. Jadi semakin dia terpedaya, semakin dia bangkit energinya. Semakin dia tercaci maki, semakin dia bangkit kekuatannya. Nah, ini ya. Jadi ada khodam yang begitu, yang menempel di seseorang yang punya khodam gitu. Jadi khodam ini membantu dia saat dia itu terhina, saat dia itu terpojok, saat dia itu terperdaya. Nah, begitu. Dengan catatan dia tidak balas dendam gitu ya. Dia hanya misalkan sakit hati, nah nanti bangkit itu khodamnya itu. Dia misalkan bahkan tidak sakit hati, dia terkadang seolah-olah menghinakan diri sendiri, menghinakan diri sendiri untuk membangkitkan energi batin, untuk membangkitkan khodamnya itu. Jadi nanti khodamnya membantu masalah kerejekian, membantu masalah ekonomi gitu. Jadi kalau yang punya khodam jangan khawatir ya, jangan khawatir kalau misalkan kekurangan ekonomi terus terhina, kekurangan ekonomi terus terperdaya, kekurangan ekonomi terus ya diperlakukan tidak adil. Nah itu nanti ada khodam yang membantu. Nah, itu kalau percaya ya, nggak percaya nggak apa-apa. Ya begitulah ya. Jadi manfaat mengenal ilmu khodam itu sebenarnya mengenal diri sendiri juga. Manfaat dari mengenal ilmu khodam itu sebenarnya mengenal apa yang ada di dalam diri kita juga. Apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di sekitar kita. Itu ya. Jadi bukan hanya ilmu-ilmu yang hayal, bukan hanya ilmu-ilmu yang halusinasi, bukan hanya ilmu-ilmu yang bersifat delusi, bukan hanya ilmu-ilmu yang bersifat ilusi. Nah, gitu ya. Nanti kita kenalnya halusinasi. Terlihat oleh kita, tidak terlihat oleh yang lain. Ya memang nggak perlu terlihat gitu, semuanya nggak perlu terlihat. Kalau semua harus terlihat ya bisa kurang baik juga buat kesehatannya. Jadi semuanya nggak perlu terlihat. Jadi tidak ada kejutan kalau semuanya terlihat. Tidak ada tidak ada keistimewaan. Nah keistimewaan itu muncul ya ketika sesuatu itu tidak terlihat, sehingga jadi misteri. Jangan dianggap halusinasi. Justru itu jadi PR, jadi pekerjaan rumah untuk perenungan, untuk bertapakur, untuk berpikir ya. Jadi bukan halusinasi. Ya memang halusinasi sih. Tapi halusinasi dalam koridor kepositifan. Nah, itu ya. Dengan koridor makna yang positif kan gitu. Saya belum pernah ke Kutub Selatan. Kemudian ada orang yang bicara tentang Kutub Selatan, ya bisa dianggap halusinasi juga dia. Ketika berbicara dengan saya yang belum pernah melihat Kutub Selatan, kan gitu. Belum pernah juga ke Kutub Utara, belum pernah juga ke negara ini, ke negara itu. Ada yang bicara negara ini, negara itu ya. Kepada yang belum pernah merasakan, melihat dan mendengar,
ya dianggap juga halusinasi kan gitu. Begitu ya. Jadi ada khodam-khodam yang membantu tuannya yang ketika terhina itu bangkit khodam itu. Bangkit khodam itu ya, asal kita jangan jangan ngagugulung jangan ngagugulung rasa sakit hati, jangan ngagugulung rasa dendam, jangan ngagugulung rasa iri dengki, polos-polos saja biasa. Buktikan saja nanti. Jangan juga pengen membuktikan dengan yang bersifat material, biar saja semua itu berjalan gitu. Biar saja semua itu mengalir. Kalau kita terlalu ingin membuktikan dengan angan-angan, dengan angan-angan sukses itu harus begini, harus materinya seperti ini, gajinya seperti ini, rumahnya seperti ini, mobilnya seperti ini, itu namanya angan-angan. Itu lebih berbahaya daripada halusinasi ya gitu, menurut saya. Nah, itulah, sehat selalu.